Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam kajian kitab At-Tauhid. Insyaallah untuk malam hari ini kita masuk ke bab yang kedua, yaitu bab yang membahas tentang masadirul akidah, sumber-sumber akidah, wa manhajus salaf fi talaqqiha, dan bagaimana para ulama salaf mengambil atau menyimpulkan dan memahami akidah ini. Karena itu silahkan anak-anak bisa perhatikan dengan seksama slide yang akan Ustaz tampilkan berikut ini. Yang pertama, masadirul akidah, sumber-sumber akidah. Al-aqidatu tauqifiyah, fala tuthbatu illa bidalilin minasyari' wala majala fiha lirra'yi wal ijtihad. Akidah ini adalah masalah tauqifiyah, masalah yang sudah ditetapkan, sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauqifiyah itu hal-hal yang sudah diputuskan oleh Allah, baik itu disebutkan dalam Al-Quran maupun dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ini namanya tauqifiyah. Falatus batu, maka tidak ditetapkan, akidah itu tidak ditetapkan illa bidalilin minasyari', kecuali dengan dalil dari asyari', pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hal ini tauqifiyah, akidah tauqifiyah, la majala fiha, tidak ada tempat di dalamnya, dalam akidah ini, lirra'yi wal ijtihad, untuk akal dan ijtihad para ulama. Bisa dipahami ya, jadi tauqifiyah itu tidak boleh ada ijtihad di dalamnya. Kalau ada masalah ijtihad atau pemikiran di dalamnya, hal tersebut disebut dengan masalah taufiqiyah. Ya, tauqif itu sudah dibatasi, diputuskan oleh Allah. Kalau taufiqiyah ada kelonggaran di dalamnya, yaitu kelonggaran untuk orang berpendapat, untuk ulama berijtihad. Masadirul aqidah maksuratun ala ma jaa fil kitab was sunnah. Sumber akidah terbatas, maksurah terbatas terhadap apa-apa yang datang pada Alkitab dan As-Sunnah. Li'annahu la ahada a'lama billah, karena tidak ada seseorang atau sesuatu a'lama billah, lebih paham tentang Allah, wa ma yajibulahu, dan apa-apa yang seharusnya ada pada Allah atau apa yang ada pada Allah, wa ma yanzuhu anhu, dan apa-apa yang tidak ada pada dirinya, minallah, dari Allah itu sendiri. Jadi kenapa sumber akidah terbatas pada Alkitab dan Sunnah? Karena tidak ada sesuatu yang lebih tahu tentang Allah dari Allah itu sendiri. Yang tahu Allah itu bagaimana, yang tidak ada pada Allah itu bagaimana, ya Allah itu sendiri. Wala ahada a'lama billah, dan tidak ada seseorang yang lebih tahu dengan Allah atau tentang Allah min khalqihi, dari makhluknya, dari ciptaannya, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih paham tentang Allah di antara semua makhluknya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa akidah itu didasarkan hanya kepada Alkitab, firman Allah Subhanahu wa taala, serta penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada kana manhajus salaf as-salih wa man tabi'ahum fi talaqqil aqidah maksuran 'alal kitab was sunnah. Dan oleh karena hal inilah metode atau sistem para salaf as-salih dan yang mengikutinya dalam hal mengambil atau menyimpulkan atau mempelajari akidah dibatasi terhadap Alkitab dan Sunnah.
Jadi karena alasan di atas tadi, maka para salafus saleh pun dalam mempelajari akidah, mengambil istinbat, itu dibatasi hanya kepada dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah. Karena tadi tidak ada yang lebih tahu tentang Allah selain Allah sendiri. Dan kalau di makhluknya yang paling tahu tentang Allah ya Rasulullah SAW. Famadalla alaihil kitab was sunnah, maka apa-apa yang menunjukkan kepadanya Alkitab dan Sunnah fi haqillahi ta'ala, dalam hakikat Allah atau hak Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada pada Allah dan apa yang tidak ada pada Allah, amanu bi. Mereka para salafus saleh ini meyakininya, mengimaninya, wa i'taqaduhu, dan meyakininya dengan sepenuh hati, wa amalu bi, dan mereka mengamalkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 103, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah, yakni Al-Qur'an, ada yang memaknai Al-Islam, dan janganlah kalian bercerai-berai. Jadi para salafus saleh itu dasarnya Al-Qur'an, maka mereka memiliki jama'atun wahidatun, pemahaman jamaah yang sama terkait akidah, tidak ada khilaf di antara mereka. Demikian juga disebutkan dalam surah Thaha ayat 133, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Dan jika datang kepadamu dari kami, dari ikut Allah, petunjuk, maka barang siapa mengikuti petunjukku, fala yadhillu, maka dia tidak akan tersesat, wa la yashqa, dan dia juga tidak akan celaka. Maka kalau akidahnya didasarkan dari Alkitab, maka akidahnya tidak akan sesat. Maka di akhirat pun dia tidak akan celaka. Walidzalika summu bil firqati an-najiyah. Dan oleh karena itu, karena mereka berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam masalah akidah, summu, mereka para salafus saleh ini diberi nama bil firqah an-najiyah, dengan kelompok an-najiyah yang selamat. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam syahadalahum bin najah. Rasulullah SAW telah menyaksikan mereka, mempersaksikan mereka dengan keselamatan hina ahbara, manakala beliau Rasulullah ahbara mengabarkan biiftiraqil ummah, mengabarkan berita terkait dengan perpecahan umat. Sebagaimana hadis lewat Abu Dawud, ala inna man kana qablakum min ahlil kitabi iftaraku ala ithnataini wa sab'ina millah. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kamu min ahlil kitab, dari ahlil kitab, yaitu Yahudi wan Nasara, iftaraku, mereka telah tercerai-berai, terpecah belah menjadi ithnataini wa sab'in, 72 millah, 72 ajaran, 72 golongan. Wa inna hadhil millah, dan sesungguhnya hadhil millah, ajaran ini atau kelompok ini atau Islam, sataftariku ala salatin wa sab'in, akan terpecah menjadi 73. Ithnani wa sab'una finnar, 72 golongan di neraka, wa wahidatun fil jannah, dan hanya satu kelompok di surga, wahya al-jamaah, yaitu kelompok yang bernama al-jamaah. Anak-anak sekalian, hadis ini secara gamblang ya menunjukkan kepada kita terkait jumlah perpecahan umat manusia zaman dahulu dan juga umat Islam di akhir zaman. Tentunya harus dipahami bahwa perpecahan di sini adalah perpecahan dalam masalah akidah. Hadis ini kaitannya dengan akidah. Jadi bukan masalah fiqhiyah atau masalah khilafiyah. Contoh, oh ini tidak pakai kunut, berarti satu golongan. Yang ini pakai kunut, oh satu golongan lagi sudah ada 2 golongan. Atau ini yang tarawih 23, ini yang tarawih 11, dan lain sebagainya. Bukan masalah itu, tapi masalah dalam akidah. Dalam masalah mensifati Allah, ya. Kalau dalam bahasa kerennya dalam masalah ilmu kalam. Ya, kalau yang nanti anak-anak sudah belajar lebih jauh, silahkan dipelajari lebih lanjut. Tapi
yang paling mendasar, jangan dibawa ke kelompok yang berselisih dalam masalah khilafiyah atau masalah fikih. Jumatan azannya 2 atau 1 bukan itu, tapi masalah akidah dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada golongan Jabariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah dan lain sebagainya seperti itu. Hadis ini menurut Ibnu Hajar hadisnya sanadnya sih hasan, tapi menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini termasuk hadis sahih dan masyhur. Jadi semoga kita semua bisa memahami kita termasuk al-jamaah. Al-jamaah ini adalah akidahnya didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah yang diikuti dari perilaku para sahabat, para tabi'in dan tabi'in yang mereka ini termasuk golongan salafus soleh yang sudah diberi gelar firqah an-najiyah, itu golongan yang selamat. Nata'ijul inhiraf anil aqidah as-sahihah, hasil-hasil atau akibat dari menyeleweng atau menyelisihi akidah yang benar. Al-aqidah as-sahihah adalah urusan yang sangat asas dalam pekan lalu ya, itu fondasi dasar. Maka al-inhiraf anil aqidah as-sahihah muhlikatun wa dhiya'un. Maka menyelisihi, menyeleweng dari akidah yang benar itu perkara yang mencelakai, perkara yang membawa kepada dampak kehancuran. Kenapa? Li'annal aqidah as-sahihah, karena akidah yang benar hiya ad-dafi' al-qawi, merupakan pendorong, motivator yang kuat ila amalin nafi', kepada perbuatan-perbuatan an-nafi' yang bermanfaat. Jadi akidah di samping pondasi dalam agama Islam juga menjadi motivator yang kuat bagi manusia untuk berbuat yang bermanfaat. Kalau perbuatannya merugikan, tidak bermanfaat, nah ini bisa diambil pelajaran, akidahnya berarti tidak benar. Wal mujtama' alladzi la tasudu aqidatun sahihatun hiya mujtama'un bahimiyun. Dan kelompok yang tidak memiliki akidah yang benar, tidak disetir oleh akidah yang benar, hiya mujtama'un bahimiyun. Dia itu bagaikan masyarakat hewani. Kenapa? Yafutu kulla muqawimatil haya as-saidah. Karena dia hilang, tidak punya prinsip-prinsip untuk memperoleh kebahagiaan hidup. Wa in kana yamliku al-haya al-madiyah, meskipun dia itu bergelimang kehidupan materi, memiliki materi yang banyak. Allati katsiron ma, padahal materi yang banyak itu kebanyakan taquduhu, membawanya ila dimar, kepada kehancuran. Jadi masyarakat yang akidahnya enggak benar ini ibaratnya masyarakat hewani meskipun bergelimang materi. Kenapa? Karena gelimang materi kalau tidak disetir dengan akidah yang benar malah membawa kepada kehancuran. Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka barang siapa yang enggan dari mengingatku, maka bagi mereka kehidupan yang sempit dan kami mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyatani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal sebelumnya aku ini bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Hal itu karena atatka ayatuna, datang ayat-ayat kami kepadamu, fanasitaha, engkau melalaikannya, wa kadzalikal yauma tunsa. Dan begitu juga dengan hari ini, hari akhir yang engkau lalaikan. Anak-anakku sekalian, jadi itulah sumber-sumber akidah dan bagaimana para salafus soleh dalam memahami atau mengambil metode untuk mempelajari akidah, serta resikonya kalau akidah kita ini bukan akidah yang benar atau kita menyeleweng dari akidah yang benar. Maka jangan sampai orientasi hidup kita hanya pada hayatul madiyah, kehidupan materi, tapi juga harus berusaha menjadi al-haya as-sa'idah, kehidupan bahagia, yaitu di akhirat nanti. Jangan sampai kita seperti yang disampaikan Allah pada surat Toha, yang mereka melalai dari ayat-ayat Allah dan melalaikan hari akhir sehingga kehidupannya menjadi tidak bahagia di akhirat nanti.
Terima kasih, mohon maaf. Aku qouli hadza